Veda Ega Pratama langsung bangkit di tes JRS usai crash di seri balap sebelumnya. Debut Moto3 berjalan impresif. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap muda Indonesia paling berbakat saat ini. Usai mengalami crash pada balapan sebelumnya, banyak yang menilai mentalnya akan diuji saat memasuki tes resmi Moto3 di JRS. Namun bukannya tampil hati-hati atau canggung, Veda justru memperlihatkan sebaliknya. Di sirkuit JRS Angel Nieto, ia bangkit dengan cara yang sangat meyakinkan dan langsung mencatatkan debut Moto3 yang penuh harapan bersama Honda Tim Asia. Setelah insiden crash di seri balap sebelumnya, wajar jika sebagian orang mempertanyakan bagaimana kondisi mental seorang pembalap muda menghadapi sesi tes penting seperti ini. Crash seringkali meninggalkan trauma tersendiri, terlebih jika terjadi saat sedang mengejar performa terbaik. Tetapi Veda membuktikan bahwa ia memiliki karakter yang kuat, kemampuan fokus yang tinggi dan rasa percaya diri yang matang. Begitu turun ke lintasan untuk pertama kalinya dengan motor Moto3, ia langsung menunjukkan bahwa insiden tersebut tidak menghambat langkahnya. Debutnya semakin spesial karena ini adalah pertama kalinya Veda memacu motor Moto3 versi penuh milik Honda Tim Asia. Motor tersebut kini membawa nomor 9, nomor yang ia jadikan identitas sejak awal karirnya. Di pedok Honda, Veda tampil bersemangat, ditemani kru teknis yang terus membantunya memahami karakter motor yang lebih bertenaga, lebih agresif dan menuntut gaya balap yang lebih presisi dibanding motor Junior GP maupun Asia Talent Cup. Pada hari pertama tes, Veda mencatatkan waktu 1 menit, 46,323 detik, dan menempati posisi ke-8. Hasil itu sebenarnya jauh lebih baik dari ekspektasi banyak orang, mengingat ini adalah sesi perdananya di atas motor Moto3. Ia bahkan hanya terpaut 1,7 detik dari catatan tercepat milik Adrian Fernandez, pembalap yang sudah lama berkecimpung di kelas tersebut. Ketika seorang debutan bisa langsung berada dalam jarak kurang dari 2 detik dari pembalap terdepan, itu adalah tanda bahwa ia memiliki kecepatan dasar yang sangat kuat. Veda juga bersaing ketat dengan pembalap Eropa yang memiliki jam terbang jauh lebih tinggi. Nama-nama seperti Fernandez, Cruz, Carpe, hingga Uriarte adalah pembalap yang sudah berpengalaman dan terbiasa membalap dengan paket Moto3 sejak lama. Di antara mereka, Veda langsung masuk dalam kelompok terdepan, bahkan mengungguli beberapa pembalap lain yang sebelumnya sudah pernah mencicipi kompetisi Moto3 secara penuh. Hal inilah yang membuat banyak pengamat mulai membicarakan potensi besar Veda untuk bersinar ketika ia mulai tampil penuh pada musim 2026. Proses adaptasinya juga berjalan lancar sejak awal sesi. Dari lap pertama hingga lap terakhir, Veda terus memperbaiki catatan waktunya sedikit demi sedikit. Kemampuannya membaca karakter motor, mengatur ritme dan memberi feedback kepada kru teknis menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman teknis yang kuat. Kualitas yang sangat diperlukan untuk bersaing di tingkat dunia. Di dalam pit, ia terlihat beberapa kali melakukan diskusi mendalam dengan para teknisi Honda, membahas sektor mana yang perlu diperbaiki dan apa yang bisa dioptimalkan untuk sesi berikutnya. Motor Moto3 sendiri memiliki gaya balap yang menuntut keberanian ekstra, terutama di tikungan cepat dan momen pengereman yang keras. Setelah crash di balapan sebelumnya, banyak pembalap biasanya butuh waktu untuk kembali percaya diri ketika mengerem di titik-titik ekstrim. Setelah crash di balapan sebelumnya, banyak pembalap biasanya butuh waktu untuk kembali percaya diri ketika mengerem di titik-titik ekstrim. Namun Veda terlihat tidak kehilangan agresivitasnya. Ia menekan motor Honda miliknya dengan percaya diri, masuk dan keluar tikungan dengan stabil, dan menunjukkan bahwa mentalitasnya tetap kokoh. Keberadaannya ini menjadi bukti bahwa ia telah siap naik level ke kompetisi yang lebih besar. Selain aspek teknis, bangkitnya Veda juga mencerminkan kematangannya secara mental. Di usia yang masih sangat muda, kemampuan untuk mengatasi tekanan setelah crash dan langsung tampil cepat dalam tes resmi bukan hal yang mudah. Banyak pembalap yang membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri. Namun Veda menjalani semuanya seolah tidak ada beban. Sikap inilah yang membuatnya semakin menonjol dibanding pembalap lain seusianya. Tes JRS ini juga menjadi bukti bahwa Honda Tim Asia memberikan dukungan penuh.
Mereka percaya bahwa Veda adalah investasi besar untuk masa depan. Hubungan positif antara pembalap dan tim terlihat sangat kuat selama tes berlangsung. Kepercayaan seperti ini sangat penting karena membantu pembalap muda merasa aman dan fokus pada proses pengembangan kemampuannya. Bagi Indonesia, penampilan Veda di JRS menjadi kabar membanggakan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai melahirkan banyak bakat balap yang menonjol, tetapi hanya beberapa yang mampu mencapai level dunia seperti Moto3. Veda Ega kini berada di jalur tersebut, dan tes JRS menjadi awal yang sangat baik untuk menatap masa depan yang lebih besar. Dengan terus berkembangnya kemampuan, konsistensi serta dukungan Honda, peluang Veda untuk menjadi salah satu pembalap Asia terbaik di kelas Moto3 sangat terbuka. Debut ini bukan hanya menjadi langkah awal bagi Veda, tetapi juga momentum besar bagi perjalanan karirnya. Usai crash, ia tidak hanya bangkit, tetapi bangkit dengan cara yang mengesankan. Ini menunjukkan kualitas mental seorang pembalap besar. Dengan performa konsisten dan progres cepat yang ia tunjukkan di JRS, masa depan Veda di Moto3 tampak sangat cerah dan penuh harapan. Indonesia kembali memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa Veda akan menjadi salah satu nama besar di dunia balap internasional dalam beberapa tahun ke depan.